Pemeriksa karantina tumbuhan. 1. Seorang pemeriksa karantina tumbuhan menemukan larva serangga pada sampel buah impor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memusnahkan seluruh kiriman buah. B. Mengidentifikasi spesies larva tersebut. C. Mengembalikan kiriman ke negara asal. D. Memberi perlakuan fumigasi pada seluruh kiriman. E. Melepaskan kiriman ke pasar domestik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa identifikasi spesies larva adalah langkah kritis pertama untuk menentukan tingkat risiko dan tindakan yang tepat. Hal ini memungkinkan pemeriksa untuk menentukan apakah organisme tersebut merupakan hama karantina atau bukan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Metode PCR atau polymerase chain reaction dalam pemeriksaan karantina tumbuhan paling tepat digunakan untuk A. Mendeteksi residu pestisida pada tanaman. B. Mengukur kadar air pada benih. C. Mengidentifikasi patogen virus pada material tanaman. D. Menentukan viabilitas benih. E. Mengukur tingkat kematangan buah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PCR adalah metode molekuler yang sangat efektif untuk mendeteksi dan mengidentifikasi patogen, terutama virus, pada material tanaman. Metode ini mampu mendeteksi patogen dalam konsentrasi sangat rendah dan memberikan hasil yang spesifik. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam konteks analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK, tahap penilaian risiko meliputi evaluasi terhadap A. Probabilitas introduksi dan penyebaran OPTK. B. Dampak ekonomi potensial dari OPTK. C. Opsi-opsi manajemen risiko. D. A dan B benar. E. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahap penilaian risiko dalam analisis risiko OPTK fokus pada evaluasi probabilitas introduksi dan penyebaran OPTK, serta dampak ekonomi potensialnya. Opsi manajemen risiko termasuk dalam tahap selanjutnya, yaitu manajemen risiko. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pemeriksa karantina tumbuhan menerima kiriman bibit tanaman langka yang tercantum dalam CITES Appendix 2. Tindakan yang tepat adalah A. Menolak kiriman tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Memeriksa kelengkapan dokumen CITES dan fitosanitari. C. Memusnahkan kiriman karena statusnya sebagai spesies langka. D. Mengabaikan status CITES dan hanya memeriksa aspek fitosanitari. E. Merujuk kiriman ke otoritas bea cukai tanpa pemeriksaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk spesies yang tercantum dalam CITES Appendix 2, perdagangan internasional diperbolehkan dengan regulasi ketat. Pemeriksa harus memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen CITES serta dokumen fitosanitari sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Metode perlakuan karantina yang paling efektif untuk mengeliminasi nematoda sista pada tanah yang menempel pada alat pertanian impor adalah A. Fumigasi dengan metil bromida. B. Iradiasi gamma. C. Perlakuan panas atau heat treatment. D. Pembekuan atau freezing. E. Perendaman dalam larutan fungisida. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perlakuan panas atau heat treatment adalah metode yang paling efektif untuk mengeliminasi nematoda sista pada tanah. Suhu tinggi dapat menembus tanah dan membunuh nematoda serta telurnya tanpa merusak alat pertanian. Metode ini lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan fumigasi dengan metil bromida. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pemeriksaan fitosanitari benih impor, pemeriksa karantina tumbuhan menemukan benih yang terinfeksi jamur. Pendekatan yang paling tepat adalah A. Menolak seluruh kiriman benih. B.
Melakukan uji laboratorium untuk identifikasi spesies jamur. C. Memberi perlakuan fungisida pada seluruh kiriman. D. Memisahkan benih yang terinfeksi dan melepaskan sisanya. E. Mengabaikan infeksi jika presentasenya di bawah 1%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa identifikasi spesies jamur melalui uji laboratorium adalah langkah kritis untuk menentukan apakah patogen tersebut merupakan OPTK atau bukan. Hasil ini akan menentukan tindakan selanjutnya, apakah penolakan, perlakuan, atau pelepasan dengan syarat tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penggunaan agen hayati dalam pengendalian hama pada area karantina post-entry harus mempertimbangkan A. Efektivitas agen hayati terhadap hama target. B. Potensi dampak terhadap organisme non-target. C. Kemampuan agen hayati untuk bertahan di lingkungan baru. D. Regulasi nasional dan internasional terkait penggunaan agen hayati. E. Semua jawaban di atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan agen hayati dalam konteks karantina memerlukan pertimbangan komprehensif meliputi efektivitas, dampak ekologis, kemampuan adaptasi, dan aspek regulasi. Semua faktor ini penting untuk memastikan keamanan dan keberhasilan pengendalian hama. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam pemeriksaan fitosanitari ekspor mangga ke Jepang, pemeriksa karantina tumbuhan harus memberikan perhatian khusus pada A. Lalat buah atau Bactrochera dorsalis kompleks. B. Kutu putih atau Pseudococcidae. C. Penggerek buah atau Citripestis eutrafera. D. Thrips atau Syrtothrips dorsalis. E. Semua jawaban di atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lalat buah, khususnya kompleks Bactrochera dorsalis, adalah perhatian utama dalam ekspor mangga ke Jepang. Jepang memiliki persyaratan karantina yang sangat ketat terhadap lalat buah dan menerapkan pendekatan sistem atau systems approach dalam manajemen risiko hama ini pada impor mangga. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pemeriksa karantina tumbuhan diminta untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan iradiasi pada buah impor. Indikator keberhasilan perlakuan yang paling tepat adalah A. Kematian serangga hama dalam 24 jam. B. Perubahan warna pada buah. C. Sterilitas serangga hama yang bertahan hidup. D. Penurunan populasi serangga hama sebesar 50%. E. Tidak adanya kerusakan fisik pada buah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam perlakuan iradiasi, indikator keberhasilan utama adalah sterilitas serangga hama yang bertahan hidup, bukan kematian langsung. Iradiasi bertujuan untuk mencegah reproduksi dan perkembangan populasi hama, sehingga sterilitas adalah parameter kunci dalam evaluasi efektivitas. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks perubahan iklim global, pemeriksa karantina tumbuhan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap A. Perluasan area geografis hama dan penyakit tanaman. B. Peningkatan frekuensi mutasi patogen. C. Perubahan pola migrasi serangga vektor. D. Munculnya spesies invasif baru di area yang sebelumnya tidak sesuai. E. Semua jawaban di atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perubahan iklim berdampak signifikan pada dinamika hama dan penyakit tanaman. Pemeriksa karantina perlu waspada terhadap semua aspek yang disebutkan, karena perubahan iklim dapat memengaruhi distribusi geografis hama, laju mutasi patogen, pola migrasi vektor, dan kemampuan spesies invasif untuk menetap di area baru. Kita masuk soal berikutnya.